kaderisasinya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi, tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan. Pertama, kompetisi dikorbankan, jadi tidak sehat. Dimanapun di negara ini melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung, kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatif akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya menjadi perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita. Bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang. Karena prosesnya itu tidak awal. Misalnya sorry to say seperti Mas Gibran. Apakah di negara ini tak ada orang lain? Dulu muncul nama Erick Thohir, muncul nama Ridwan Kamil, muncul Sandiaga Uno, ada Bu Hovifah. Nama-nama top yang saya kira punya pengalaman dan rekam jejak yang cukup panjang. Kenapa mereka tidak bisa maju? Kalau menggunakan logikanya Bang Faisal, karena bukan anak presiden. Kan itu saja. Erick Thohir kurang apa? Bikin PSSI mantap, sekolahnya di luar, bohir. Apalagi, panjang lah ceritanya. Sandiaga Uno apalagi dan seterusnya. Tapi karena garis tangan mereka itu bukan anak presiden, tak ada privilege dan kemudahan. Sehingga harapan mereka untuk berkompetisi dalam Pilpres itu hilang. Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Partainya adalah partai anak muda, tolak politik dinasti. Tapi sorry to say Bang, respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, doktor, ahli komunikasi, pejuang HAM dan pluralisme paling depan, siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi, tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai karena bukan anak penguasa. Ada sekjen yang spesialis seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3-nya di luar negeri, PhD, bukan kaleng-kaleng sekolahnya. Nggak jadi ketua umum partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang. Bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur, jadi wali kota, jadi ketua umum partai, nggak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ini agak ngeri-ngeri sedap Bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Jadi Bang Faisal ini sekalipun kritiknya sampai sidratul muntaha kerasnya, bikin partai hampir tiap hari, jangan pernah berharap partainya akan menang, apalagi bermimpi jadi presiden. Padahal pengalaman politiknya, jadi aktivis dan seterusnya, saya kira cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal, tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik, dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Nggak ada gunanya. Kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas. Hopeless mereka. Karena at the end of the day-nya bagi mereka, power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini. Jadi kasihan anak-anak yang selama ini punya mimpi besar untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, apalagi mimpi jadi presiden Bang. Sudahlah, ke laut aja. Kalau kemudian masih banyak orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi di negara ini, soal kemudahan anak kekuasaan itu untuk menjadi pejabat publik suatu hal yang lumrah. Ini yang saya kira akan merusak. Terima kasih teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan cuplikan video ini. Namun teman-teman, di sini disampaikan para netizen Indonesia yang jelas yang begitu cuman anak presiden yang pembohong itu. Nah jadi harusnya Gibran mundur
saja jadi wapres juga sudah melanggar konstitusi negara. Sudah haramlah, lagian bisa apa, dia cuman maluin-maluin bangsa saja. Ya, jadi lebih cepat Gibran mundur akan lebih baik, supaya rakyat berhenti muak. Bangsa ini jangan mau dibodohi terus-menerus. Ya, tolonglah jangan kasih rakyat Indonesia barang busuk. Jadi setuju sekali Gibran mundur dari wapres. Harusnya para buzzer-buzzer sadar bangun dari tidur, cermati apa yang dikatakan Bang Adi Praitno. 100% pendapat Mas Adi Praitno sangat cerdas. Jadi mundur jadinya wapres semua itu apa kata Raja dan Ibu Surinya yang ambisi untuk meneruskan dinastinya. Inilah kalau sesuatu yang dipaksakan jelek hasilnya. Negara malu, rakyat kesal. Rakyat makin cerdas, jadi pemimpin itu harus punya pengalaman atau kapasitasnya. Rekam jejak wawasannya yang luas di negara ini, permasalahan multi kompleks selama ini, apa kebijakan yang diambil untuk rakyat, nol masyarakat semakin amburadul. Nah, teman-teman tahu dirilah, ini negara bukan rumah. Lebih baik mundur, masih banyak yang layak dan pantas di kursi wapres yang asli berkualitas, bukan hasil palsu. Jadi maklum Gibran pengalamannya hanya penjual martabak, jadi harap maklum. Betul apa yang dikatakan Bang Adi Praitno. Semoga sadar para pembela Jokowi ke jalan yang benar. Ya, lebih mundur saja kalau tak mampu daripada negara ini tambah amburadul, ini sudah kacau. Jadi Fufufafa suruh ikut Sri Mulat saja bisa rame-rame. Anggota DPR pintar kalau ngomong dan juga korupsinya dan memiskinkan rakyatnya, bukan menghukum koruptor. Nah, jadi yang nggak bisa maju karena dihadang penguasa. Kalau pikirannya nyampe ya mending mundur. Masalahnya Gibran gak ngerti apakah dia mampu apa tidak menjadi wapres. Kalau memang barang hasilnya juga pasti busuk. Gibran sebenarnya udah dihukum oleh masyarakat, jadi yang sedang dijalani adalah hukuman sosial masyarakat. Kemanapun dia pergi, rakyat atau masyarakat cuek alias dicuekin. Betul Pak Bolot, Bapak, Ibu, daripada para fufufafa. Baguslah kalau memang udah sadar kegaduhan di negeri ini juga karena dirinya. Jadi itu kan kehendak Jokowi, Gibran dipaksakan jadi wakil presiden Republik Indonesia, jadinya malu-maluin saja, ternyata pelanga-pelongo melulu. Sangat betul apa yang dibicarakan pengamat Adi Praitno. Kalau memang begitu baguslah, dan sadar diri ngurus negara bukan untuk asal-asalan. Itu adalah pemimpin yang terbaik. Itu namanya nyata dari kalau sudah nggak bisa kerja. Nah, jadi teman-teman, udah benar-benar kasus ini sudah benar-benar keterlaluan oleh wakil presiden. Jadi segeralah biar negara ini tertata lagi dan hukum kembali tegak tanpa pandang bulu. Mantap Bang Adi, saya sangat setuju pada Anda. Semua yang Anda katakan memang betul dan sangat benar-benar mantap. Jadi kalau Indonesia mau maju dan aman serta tentram, intinya ada di dapur. Berapa nilai bangsa Indonesia wakil presiden kita ini ketika masih di SMP? Mundur saja kalau memang tahu diri, nggak berguna juga buat apa. Bikin malu negara saja, bikin malu Prabowo saja. Jadi bagi koruptor di negara ini yang penting bisa lanjut korup, nggak ada hambatan. Makanya kalau bisa partai cukup 2 saja, tidak boleh lebih, karena supaya satu tetap jadi oposisi. Serahkan pada ahlinya, kalau bukan ahlinya ya tunggu saja kehancurannya. Gibran mundur, kenapa sekarang? Harusnya dari dulu lah. Kan nggak banyak bulian juga nggak ada, ketahuan super begoknya itu, kita harus segera sujud syukur. Nah, kepada teman-teman semua, kita sudah menyaksikan ini orde memalukan dalam sejarah lahir dari industri mobil ASMK. Ini bangsa Indonesia sebesar itu cerdas, sekolah di luar negeri, pasti benar-benar
pintar, internasional pasti menyabet medali emas, tapi pelaksanaan demokrasinya nol. Kenapa? Praktis-praktis politikus pengurus partai pada nggak sekolah, nggak mau belajar, mata duitan dan maunya instan. Jadi kebanyakan rakyat dan penjabat tak tahu malu. Maka arti keadilan itu masa bodoh, sedang arti uang haram pun tidak dimengerti, maka berlomba-lomba untuk korupsi. Negara demokrasi siapa saja boleh ikut berkompetisi, memangnya ada yang melarang. Tapi kalau aku punya partai tentu tidak sembarangan memilih orang itu, wajar karena ingin menang. Kalau ingin salah siapapun boleh dipakai. Jadi kalau yang baik dan cerdas banyak, kenapa beliau kan diamkan saja menjabatmu, kata para ulama kita. Jadi kalau Indonesia begini terus menerus bahaya, bisa kembali seperti tahun 98 atau lebih parah lagi. Kalau seperti ini terus negara kita oleh para koruptor-koruptor dipermainkan negara kita. Udah nggak ada senjata lagi untuk menyerang Pak Wapres, yang lama diangkat lagi biar viral udah basi. Jadi benar-benar Republik Indonesia ini sudah terus-menerus kasus-kasus keluarga Jokowi. Karena pengkhianat rakyat banyak yang menjabat sehingga ditutup-tutupi dan dibela padahal sudah jelas pencalonan melanggar. Jadi teman-teman, memang di Indonesia pakai sistem dinasti atau keturunan penguasa, rugi rakyat banyak yang cerdas wawasannya, banyak berkualitas, dan Indonesia negara besar, masa ia pun punya wapres idiot. Ya, jadi teman-teman, sekian cuplikan video yang kita lihat saat ini, dan terima kasih kepada teman-teman. Salam NKRI harga mati.